Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya, Lintang Junior Official. Untuk kalian dimanapun kalian berada, semoga kalian tuh sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari yang namanya mara bahaya, baik yang zahir maupun yang batin. Tentunya, dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang saat saya dan teman-teman pergi berwisata atau ke tempat taman hiburan yang ada di Puncak Bogor. Nah, ini saya bersama, sebut saja Agus, dan istrinya, kita panggil namanya Ani. Terus teman saya ada lagi namanya Irwan, dengan istrinya itu sebut aja namanya Ana. Yang kelima itu ada Paijo, dan dengan istrinya sebut saja namanya Mawar, dan saya. Jadi kita ini bertujuh pergi ke taman wisata di Puncak Bogor, di mana di situ ada yang namanya rumah hantu, dan luar biasanya terjadi banyak sekali hal yang di luar nalar. Dan ini saya pribadi yang ngalamin, dan teman-teman saya saksi hidupnya pun masih ada. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan cerita horor pengalaman saya pribadi, silahkan dikepoin di channel saya. Dan untuk pengobatan pun ada, baik yang medis maupun non medis, ada di situ caranya bagaimana, cara menangani seperti apa. Dan untuk kalian yang ingin mempunyai khodam pendamping atau ingin diselaraskan khodamnya ke dalam tubuh Anda atau disatukan dengan tubuh Anda, bisa juga dilihat di kepoin di channel Lintang Junior. Insya Allah di sini menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk kalian yang berpikir positif. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Awal kita sebelum berangkat itu, Irwan ini yang sudah berumah tangga mengajak kita ini untuk hiburan, karena jenuh juga kita di pabrik terus tanpa hiburan. Nah, suatu saat kita putuskan untuk minggu depan itu berangkat. Nah, hari libur kerja kita berangkat ke puncak. Di situ mereka berumah tangga, tapi saya pribadi jomblo. Wah, jomblo, gabung sih jomblo. Itu waktu itu ya. Itu jomblo itu sekitar mungkin 7 tahun atau 5 tahun ke belakang lah ya. Nah, setelah minggu tiba, kita kumpul di satu tempat, yaitu di rumah Pak Agus. Nah, di rumah Pak Agus ini kita berkumpul sambil nunggu teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya, apa yang kita bawa, karena di situ kita hanya hiburan, tidak membawa pembekalan yang banyak ya, tapi hanya untuk hiburan foto-foto atau ikut permainan yang ada di sana, karena saya pun belum pernah ke situ ya, belum pernah ke situ. Saya juga pengen tahu gimana sih lokasi di sana, permainan apa saja sih yang ada. Nah, setelah kumpul semua teman-teman, kita berangkat. Itu sekitar perjalanan kurang lebih 2 jam dari tempat saya ke lokasi Puncak Bogor, daerah Puncak Bogor ya. Itu sekitar kurang lebih 2 jam. Kita sampai, masuk tiket itu masih murah, zaman itu masih murah. Masuk, nah di situ saya sendiri, yang lain pada gandengan. Kayak truk gandengannya suami istri, saya sendiri di belakang. Sendiri aja udah kayak anak hilang, jomblo mah kayak begitu ya. Nah, ikutin mereka. Nah, itu mereka dapat lokasi untuk istirahat, dapat lokasi, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol, bercanda gitu kan. Nah, di situ kenapa saya sendiri? Ya karena saya jomblo, dan saya pun tidak memikirkan dalam arti kalian mau bawa pasangan kek, mau bawa istri, anak, itu saya tidak memikirkan itu, nggak ribet saya jadi orangnya. Di sini niatnya saya ini hanya hiburan, karena jenuh kerja terus gitu kan. Nah, kita lanjut. Di situ kita melihat yang namanya rumah hantu itu terbentang. Rumah hantu lumayan luas ya. Dan saya cari tahu lah tiket masuknya berapa. Saya dan Pak Irwan itu jalan, nanyain dulu ke loket. Bang, masuknya berapa? Satu orang. Oh, kalau nggak salah waktu itu sekitar 10.000 atau 15.000. Kalau nggak salah ya.
Kita balik lagi, ayo tiketnya murah kok, kata saya begitu kan. Ayo kita berangkat, jalan. Nah, bayar ke loket, kita bayar. Nah, di situ posisinya sebelum masuk ke rumah hantu, itu kan ada kayak pintu kan biasanya, atau kayak ada tirai untuk masuk kan. Nah, itu kita mutusin. Yang di depan siapa, yang paling belakang siapa. Nah, Pak Agus ini memutuskan untuk di depan, terus belakangnya itu istrinya. Nah, di situ saya tuh ke bagian ke-5 dari posisi itu. Kita masuk, itu ruangan gelap, ya. Cahaya itu hanya sedikit menerangi di situ. Ya, untuk melihat jalan kita itu ke arah mana. Hanya sebatas itu, nggak ada lampu, nggak ada apapun. Gelap. Nah, kita masuk. Itu pertama itu yang kita rasa tuh deg-degan. Kalau saya pribadi yang namanya tukang bercanda ya saya bawa happy aja gitu loh. Saya bawa happy, saya bercanda, saya ketawa. Kata saya, kan di zaman itu kalau nggak salah lagi ngetrennya bahasa itu blay. Bukan jablay ya, tapi blay. Blay, bro, kayak gitu ya. Blay, lu diem, ketawa musi lu, kata teman saya di belakang. Habis lucu, yang di depan kayaknya panik, saya bilang gitu kan. Tuh maju, jalan, set, belok ke kanan. Nah, pas belokan, nah, itu yang anehnya, Pak Agus ini di depan itu nggak ngeliat apa-apa, kata dia. Entah dia merem atau gimana. Nah, Pak Agus ini anehnya itu nggak kaget, padahal di depan itu ada sosok. Dan saya pun nggak tahu Pak Agus ini merem atau nggak ngeliat. Tapi pas saya jalan terus belok ke kanan, itu saya ngeliat sosok. Sosok wanita pakai gaun putih sambil gendong bayi. Ya, sambil gendong bayi. Jadi gini, posisinya gini nih, saya peragain gini. Nah, seperti ini. Itu dia tuh lagi kayak ngeliatin bayinya. Nah, pas saya lihat, saya langsung diem. Kaget dong, pas belokan, saya ngeliat itu, saya kaget, saya diem sebentar. Blay, lu lihat nggak Blay? Saya bilang, lihat apaan? Kata dia gitu. Itu depan. Ah, nggak ada, kata dia gitu, nggak ada. Segitu jelas nampak. Nah, Pak Agus pun sama yang lain yang di depan itu nggak ngelihat. Biasa aja. Kalau dia ngeliat mungkin dia kaget atau teriak. Tapi mereka itu diem. Entah itu dia nggak ngelihat atau merem jalannya ya. Saya nggak tahu. Nah, saya hampir sosoknya. Ini saya. Saya jalan. Saya sambil ngeliatin. Nah, hampir 2 langkah deket dia, sosok itu tiba-tiba yang berdiri gini, langsung begini. Dik, dik, jantung saya. Saya kena mental di situ. Kena mental. Kaget. Itu tiba-tiba langsung ngeliatin begitu. Matanya merah. Tapi di situ saya nggak, dalam arti nggak lari atau teriak. Dia ngeliatin, kaget dong. Tarik napas, saya liatin balik. Saya pun kepo, penasaran, supaya lihat, itu yang digendong apa? Ya kan, yang digendong tuh apa? Saya lihat, saya begini, wah ternyata itu apa ya? Kayak bayi, tapi bukan ukuran bayi yang baru lahir ya, agak ya berapa bulan lah. Tapi ininya tuh kayak ngelupas begitu tuh, kayak ngelupas gitu tuh. Nah, di sininya hitam. Nah, di sini tuh kain kafan, tapi nggak semua ketutup, tapi ada kayak pocongannya itu ada. Terus gini, wah, saya lihat, wah keren kata saya nih. Itu entah asli atau orang petugas yang jadi nyamar di itu, ya saya walau alam. Sudah ngelewatin itu, si sosok wanita itu, saya jalan lagi, maju. Nah, di samping kiri itu ada ruangan kosong. Kata saya, tar dulu. Kata saya gitu kan, tar dulu. Coba di ruangannya ada apa? Saya kepo di situ. Saya masuk, celengak, kosong. Nggak ada barang, nggak ada sosok, nggak ada manusia. Kosong. Balik lagi dong ke barisan, jalan lagi pelan. Kata saya, ke teman-teman ya, kata saya, jangan berisik. Pelan-pelan jalannya, kata saya begitu. Terus jangan ada suara. Kenapa emang? Kita kagetin setannya. Saya bilang gitu kan, kita kagetin setannya. Oke. Set, jalan. Gitu nggak ada suara, bener, hening. Kita pun ngobrol, nggak jadi ngobrol, kita diem. Jadi posisinya tuh yang di depan sama yang belakang tuh, yang depan diem, yang belakangnya itu gini, posisi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jadi kayak ular tangga, kayak tahanan gitu. Karena di situ kita diem. Itu tapi posisi mereka itu gini, yang kedua, yang ketiga tuh gini, nggak gini, nggak tegak kepalanya, tapi gini, kayak nunduk.
Saya cuma bisa gitu doang. Nah, kiri kanan itu bukan tembok ya, tapi ada tiang dari apa namanya, kayu, ada sengnya gitu. Jadi bukan tembok semua gitu. Nah, kita maju lagi, belok ke kanan, aman tuh. Belok ke kiri. Nah, di kiri itu ada sosok pocong, mungkin ya kita panggil sebutnya pocong karena bentuknya kayak pocong. Di situ pada teriak, mungkin kaget. Wah, pecahlah teriakan. Teriakan pecah, langsung buru-buru tuh jalan tuh. Nah, yang tadi saya megang gini, yang depan udah misah dong. Jadi karena posisi saya kelima, itu yang dua itu kepisah. Jadi saya yang di depan. Jadi saya yang di depan. Yang di depan itu lari. Wah, kata saya, kenapa saya di depan, kata saya gitu kan. Ah, kata saya, lah, kenapa mereka pada lari, kata saya gitu kan. Karena gelap, takutnya kesandung atau nabrak. Itu aja yang saya takutin tuh. Kita jalan, kita kejar, kata saya, woi, santai, saya bilang gitu, santai. Nah, si setannya itu si setannya itu bikin panik, oknum yang jadi pura-pura jadi setannya, itu, apa, dia gak tahu bawa pentungan atau bawa apa, kayu atau ya, itu si seng itu dipukul, dueng, panik lah, yang cewek-cewek, teriak-teriak histeris, ada suaranya dueng, pokoknya ngeluarin suara-suara begitulah, bikin panik. Nah, kita kejar, katanya santai, ntar lu nabrak, lu jatuh, kata saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya posisi jadi ketiga, yang lain, nah, di belakang, jadi kayak pindah posisi, maju lagi, santai, kata saya, santai, relax, santai, jalan lagi. Itu rumah hantu yang di situ, itu lumayan luas ya, lumayan lama dan lumayan luas, mungkin ya sekitar 15 apa 20 menitan lah di situ lokasi. Nah, kita jalan lagi, pelan, turun, itu udah turun sedikit, di situ ada sosok nenek-nenek. Jadi tiba-tiba kita mau belok, nenek-nenek itu lewat, gimana nggak kaget coba? Nggak ada suara tadinya, jadi nenek-nenek itu lewat gini, rambutnya acak-acakan, ya, pakai bajunya udah compang-camping, udah kayak robek-robek begitu, pakai tongkat. Nggak ngomong nggak apa, gini doang. Nah, si Agus yang masih di depan itu tembus. Si nenek itu lewat, mau lurus, mau jalan. Nah, kita ini mau ke kanan. Nah, itu pas-pasan si Agus itu tembus sama si nenek-nenek. Saya kaget di situ. Asli. Ini bukan bohongan dong, asli gitu. Dalam arti kan, gitu. Pura-pura nggak tahu lah di situ. Saya terusin. Setelah si nenek-nenek itu lewat dengan papasan dengan si Agus ini nggak kuat katanya. Gua nggak kuat, Blay. Gue pengen di belakang aja deh. Jadi lu yang di depan. Nah, istrinya Mas Agus itu pindah ke belakang. Jadi gue yang di depan. Nah, kita lanjut. Di situ yang apa, jadi kayak ada pohon-pohon gitu, kayak apa sih, pohon tirai, bukan tirai, apa ya namanya, kayak pohon kalaupun beringin itu ada kayak akar-akarnya itu yang ke bawah yang banyak. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi kita harus ngebuka jalan tuh kayak gini. Pas saya buka, banyak sosok, banyak banget. Itu model apapun ada di situ. Saya nggak tahu itu yang asli yang mana, yang bohongan yang mana, saking banyaknya. Jadi ruangan itu lumayan lega. Ya, cuma ada tiang 4 dari kayu, ya, dari kayu. Yang saya tahu karena gelap posisinya, kayaknya dari kayu itu sosok banyak. Saya nggak tahu itu yang mana yang asli, mana yang palsu ya. Ada sumur juga di situ. Di sumur itu kalau nggak salah samping kiri. Di sumur itu agak gede. Nah, di situ tuh ada yang duduk. Di sumur itu tuh ada yang duduk. Saya pas buka gini, Blay, masuk nggak, Blay? Ya terusin, Blay. Tuh kalau di sini kapan nyampenya, kata dia gitu kan. Saya masuk lagi, balik lagi, bener, Blay. Jadi saya di situ bawa bercanda ya, karena emang situasi apapun, kalau emang saya lagi bercanda, ya bercanda, gitu loh. Saya masuk, balik lagi, bener, Blay. Ya udah terusin. Nah, yang di belakang itu kedorong. Jadi sosok yang di belakang, yang pertama, yang kayak kuntilanak, sebutlah kuntilanak, itu ada di belakang istrinya Agus. Nah, dia langsung kedorong dong, panik. Nah, jadilah saya masuk. Nah, pas masuk mereka itu ngelihat di situ banyak, teriak pecah, lari kan, mereka pada lari. Itu nggak tahu ada yang nabrak atau gimana, nggak tahu. Nah, mereka lari, saya bilang jangan lari, saya teriakkan jangan lari. Mereka lari tetap. Nah, jadi pas belokan itu, setelah ruangan yang banyak
sosok itu pas belok ke kiri itu langsung keluar, jalan keluar. Nah kata saya jangan lari. Nah mereka tuh yang saya lihat mereka itu keluar semua, tinggal saya sendiri ditinggalin ya. Nah pas saya keluar itu kok cuman ada berlima dengan saya. Jadi istrinya Agus dan Paijo ini nggak ada. Saya tungguin dong di situ sambil ngerokok. Saya tungguin sambil ngerokok di situ. 5 menit, 10 menit, kok nggak datang-datang, saya bilang. Saya bilang ke loket ya, bang, ini teman gue nggak ada bang, 2 bang, gue gituin kan. Teman gue nggak ada nih bang, 2 bang. Kemana ya bang? Ini semua pas belok ke kiri langsung keluar kan? Iya. Cuman di situ mereka itu juga kayak shock. Karena sosoknya itu bener-bener ajib. Apa ya, kalau misalnya yang bohongan itu penampilannya itu bener-bener ajib. Hampir mirip lah dengan yang asli. Makanya mereka tuh shock. Ada yang langsung minum, ada yang duduk, ada yang rebahan. Gitu. Si abangnya masuk. Nyari 2 temen. Itu nggak ketemu. Kata dia, bang nggak ada bang, 2 lagi. Beneran bang masuk tujuan? Iya. Mungkin si abang itu masuk lagi, terus nanya sama yang pura-pura jadi hantu. Nanya mungkin mereka, si abang ini nanya ke mereka. Nah, kata mereka pun nggak ada. Waduh. Karena di situ, di rumah hantu itu tuh nggak boleh yang namanya kita bawa HP, ngerekam video, kayak gitu nggak boleh. Nyalain senter itu nggak boleh. Si abang itu keluar bilang, nggak ada bang. Gue udah nanya sama teman-teman gue yang di dalam nggak ada, kata dia. Beneran bang, serius? Ya udah dong. Di situ, udah bang, gue mau masuk bang. Saya masuk dong. Itu saya masuk sama si Agus berdua. Yang cewek itu nggak ikut. Gue masuk sama si Agus berdua, sama si abangnya. Nah itu dicari tuh, kita nyalain senter HP. Karena posisinya udahan ya. Karena kalau misalnya masih mulai itu nggak boleh. Kita cari, kayak yang saya bilang itu begonya. Itu oknum petugas yang jadi hantu, pura-pura jantung. Yang pura-pura jadi hantu itu nongol itu sambil loncat. Dia pura-pura jadi pocong tuh nongol tuh sambil loncat. Kaget kita lagi nyenter gini nongol, bang lu ngagetin aja. Kita lagi panik, dia pakai begitu nongol, bilang nggak ada bang di sono gitu. Dia bilang begitu. Maksud gua jangan sambil meragain juga gitu loh. Kaget kan. Kita cari, pada akhirnya gua di situ gue coba untuk diam. Mereka nyari sambil nyenter, gue coba untuk diam. Gue coba untuk fokus di situ. Karena di situ saya udah ibaratnya untuk berkomunikasi atau interaksi dengan sosok makhluk gaib itu udah lumayan bisa lah ya dikatakan seperti itu. Saya coba untuk fokus, konsentrasi, coba untuk bertanya. Ternyata si sosok yang awal yang kuntilanak bawa bayi itu membawa si mbak di situ ya, bawa cewek dipindahin ke ruangan yang kosong tadi. Nah, kita cari di situ, ada di situ. Jadi posisi si mbak tuh sambil nyender gini, dipanggil, kita tepak dong, mbak, langsung kaget begitu, celengak, wah teriak di situ, terjadilah kesurupan. Nah, kesurupan, bawalah si Agus ini, bawa si cewek itu keluar. Saya dengan si petugas ini yang di loket cari satu lagi si Paijo. Bang, lu tahu lagi nggak? Kata dia gitu kan. Santai dulu bang, kata saya. Santai dulu bang, jangan panik, kata saya bilang begitu kan. Yang penting sekarang gini, yang pura-pura jadi hantu itu keluarin dulu, jangan ada di dalam, saya bilang gitu. Karena nanti mengganggu, gitu saya bilang gitu kan. Saya coba untuk fokus. Nah, di situ yang ada sumur yang saya bilang tadi, ada Paijo di situ. Jadi sumur itu sumur bikinan. Ya, sumur bikinan bukan sumur asli ya. Sumur bikinan. Nah, itu kalau nggak salah dari bahannya itu nggak keras ya, tapi bikinan lah, intinya bikinan. Nah, itu si Paijo itu lagi gini. Begitu posisinya. Saya ngeliat dari atas, wih, itu si Paijo. Tapi lagi begini. Itu lucu juga ya, kenapa bisa masuk coba. Aduh, lucu bener. Nah, yang tadi saya bilang, saya ngeliat sosok lagi duduk, itu tuh kayak genderuwo lah. Jadi rambutnya panjang, acak-acakan, berbulu, hitam, buncit, perutnya gini. Gini nih.
duduk di apa namanya, di sumur itu. Nah, Pak Ejo di apa namanya, dipanggil lah, Pak Ejo, Pak Ejo, Pak Ejo. Dia masih diem. Pada akhirnya kita turun. Pak Ejo, bangun lu. Saya bilang gitu kan, bangun lu. Nah, dia pasti lemes. Jadi pas gini-giniin angkat tangannya itu lemes. Aduh, bang, bantuin bang. Nah, saya dari bawah angkat dia. Ini si abang itu dari atas. Alhamdulillah selamat. Nah, yang kesurupan lah PR. Jadi posisi yang kesurupan itu si Mbak itu di luar. Dia sambil teriak-teriak histeris. Gitulah histeris. Saya datang. Saya bawa air karena capek juga. Saya bawa air sambil minum. Saya liatin. Dia nunjuk sambil melotot mata merah. Jadi posisinya tuh si Mbak itu agak gemuk ya. Begini. Nunjuk-nunjuk ke saya lah. Saya baru datang kan saya. Saya baru datang kenapa nunjuk? Salah saya apa? Saya bilang gitu kan. Salah saya apa? Gitu saya bilang. Kayak gitu. Kamu pergi kamu. Kata dia begitu sambil nunjuk. Kamu pergi kamu. Kata saya, ngapain pergi? Saya di sini bayar. Saya bilang gitu kan. Saya bercanda karena kalau orang yang kesurupan biasanya saya bercanda dulu, nggak tegang. Kalau saya takut apalagi tegang itu bahaya. Jadi saya bercanda. Ngapain saya pergi? Saya bayar ke sini, saya bilang gitu kan. Kamu pergi kamu pergi. Kamu jangan di sini kamu. Kata dia begitu. Tetap itu. Dan pada akhirnya yang tadinya dia posisinya tiduran sambil dipegangin, itu dia berdiri. Sambil nunjuk-nunjuk. Jadi mungkin jaraknya tuh segini nih. Tangan sama saya tuh segini. Keren kata saya. Itu membuat mental saya tuh down. Agar kena mental. Langsung saya maju. Yang tadinya segini. Saya maju dong segini. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Saya bilang gitu. Kamu harus pergi. Langsung gitu. Kamu harus pergi. Saya nggak mau lihat kamu. Kamu pergi. Sana pergi. Pergi. Itu mau dicekek saya. Wis, langsung gini dong. Langsung ditepis. Saya tepis. Langsung saya langsung saya kakinya tuh saya kunci. Kayak pokoknya kayak bela diri lah. Langsung saya jatuhin. Nah di situ langsung teriak-teriak lagi. Dia udah sempat nyekek. Ya otomatis saya liatin. Itu posisi tangan udah nyekek ya. Saya liatin. Saya tiup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiup. Plek. Pingsan. Semua itu pingsan. Saya bilang, air, coba minta air. Saya bilang gitu kan, minta air. Saya basuh mukanya, badannya semua. Saya minumin air nih. Udah mbak. Siapa ini hiburan malah jadi kayak begini kata saya kan. Ya udah. Nah si abangnya bilang yang di loket itu, sorry ya bang, jadi begini bang, sorry ya bang. Ya ini namanya kayak begini bang, saya bilang gitu kan. Ya wajar lah saya bilang, saya nggak nyalahin abang itu ya, tapi karena kondisi kayak begini ya wajar saya bilang, karena kita masuk rumah hantu kan gitu. Ya udah bang, thank you ya bang ya. Ya nih, saya kasih uang tips ke mereka. Mereka pergi, kita pun pindah lokasi ke tempat yang awal gitu, di taman-taman yang banyak kembang kayak begitu. Nah di situ baru deh kita bahas. Saya bilang ke teman, Blay, lu lihat nggak sosok cewek yang kayak kuntilanak megang bayi? Saya bilang gitu. Yang pas belok ke kanan itu di awal. Gua nggak ngelihat. Gus, lu lihat nggak? Kagak. Wah itu asli. Lu itu penampakan yang pertama yang harusnya lu lihat gitu kan. Itu harusnya. Tapi gua nggak ngelihat, Blay, kata dia gitu kan. Ya udah kalau nggak ngelihat itu asli, Blay. Kocak asli. Nah ini sosok yang ini yang bawa si Mbak. Saya bilang gitu kan. Nah di situ jadi kejadiannya tuh ada anehnya, unik ya kan, bagi saya unik gitu dan aneh ya. Mungkin bagi teman-teman yang saya ikut itu nggak mau lagi mungkin ya ke rumah hantu, karena di situ saya yang maksa. Ayo kita hiburan ke rumah hantu, jangan pada takut gitu ya, jangan pada takut, karena mereka teman-teman saya ini yang cowok ini teman kerja, mereka tuh tahu kalau saya itu sensitif lah, peka gitu kan. Cuman kalau istrinya itu saya pun nggak terlalu akrab gitu. Nah kata saya, jadi mungkin mereka ntar kalau misalnya kenapa ada si bintang ini kan gitu kan, mikirnya mereka gitu, ngegampangin. Dan disitu mereka kapok, gak mau lagi. Mereka kapok, Blay, kalau lu lihat video ini, gue ceritain Blay ya, pada kapok. Asli gak mau lagi. Jadinya yang tadinya ke rumah hantu tuh mereka itu jadi pergi untuk menghilangkan rasa trauma mungkin ya, pergi untuk naik kayak perahu-perahuan
yang gambar bebek, suka ada kan tuh di perahu, yang suka ada kayak di danau. Nah itu mereka tuh berdua-dua, gue ditinggalin sendiri, udah kayak anak hilang. Suwe kata saya kan, mungkin balas dendam mereka ya. Suwe banget, aduh. Terus mereka pada foto-foto. Si Agus ini fotonya di taman bunga. Ini gue ceritain Gus, di taman bunga, ya kan. Jadi bunga itu banyak banget, bagus-bagus banget. Agus tuh ngambil satu. Nah, Agus itu kayak kayak gimana sih, kayak ngasih bunga di bawah, kakinya di bawah satu, ke istrinya begini, minta, "Blay fotoin." Kata dia begitu. Ke saya begitu, "Blay fotoin." Ya otomatis ya fotoin dong. Kata saya, jiwa jomblo saya meronta-ronta. Wah, kesel banget. Karena di situ kondisinya saya lagi jomblo di situ. Jadi romantis banget. Si Agus tuh berpose gini, istrinya di atas gitu. Wih, kata saya bagus lah itu. Tuh kenangan-kenangan. Nah, ini jadi kalau kalian masuk ke rumah hantu, itu harus dipastikan dulu hantu yang beneran mana dan hantu yang bohongan mana. Karena kalau kita masuk rumah hantu, itu pasti ada yang namanya hantu beneran, ya. Dan lagi kalau bisa sebelum masuk ruangan manapun, atau yang menurut kita itu menganggap itu angker, kita itu harus baca doa dulu, ya. Agar selamat, agar dilindungi, gitu. Jangan kayak saya kan orangnya banyak bercanda, jadi bercanda aja terus. Yang tadinya di kelima, tiba-tiba paling depan. Coba, ya kan? Aneh nggak? Aduh, jadi pelajaran hari ini yang bisa kita ambil adalah dimanapun kita, pasti makhluk gaib itu selalu ada, ya. Dimanapun, mau di hutan, di rumah sendiri pun, mau di gunung, mau di pantai, pasti makhluk-makhluk tak kasat mata itu selalu ada. Apalagi kalau makhluk itu tidak suka dengan Anda. Di sini saya pamit undur diri, semoga kalian terhibur dengan cerita pengalaman saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.